Atambua. Jumpa lagi di edisi kali ini dalam pelajaran bahasa Inggris, khususnya kelas 11. Materi yang akan saya bawakan tentang active and passive voice. Seperti yang telah kita ketahui, tidak hanya dalam bahasa Indonesia saja yang memiliki berbagai jenis kalimat. Di dalam bahasa Inggris pun kita jumpai berbagai jenis kalimat seperti kalimat aktif dan kalimat pasif. Bagi orang-orang yang sudah mahir berbahasa Inggris, untuk membedakan dan membuat contoh kalimat aktif dan pasif pastilah akan sangat mudah. Namun, bagi mereka yang sedang belajar bahasa Inggris, terkadang akan mengalami sedikit kesulitan. Baiklah, berikut ini penjelasan kalimat aktif dan pasif beserta contoh dan penerapannya. Perbedaan kalimat aktif dan pasif. Pada dasarnya, di definisi kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Inggris tidak jauh berbeda dengan definisi kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Namun, akan sangat berbeda saat kalimat aktif dalam bahasa Indonesia diubah ke dalam kalimat aktif bahasa Inggris. Begitu pula, terdapat cukup banyak tenses yang dapat digunakan. Tenses sendiri merupakan bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan waktu telah terjadinya peristiwa atau perbuatan saat ini, yang akan datang atau masa depan, dan yang sudah terjadi atau masa lalu. Materi untuk hari ini yang pertama tentang pengertian aktif dan pasif voice itu sendiri. Terus yang kedua, ciri-ciri kalimat aktif dan pasif. Yang ketiga, dia punya rumus. Dan yang keempat, pola kalimat aktif dan pasif. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian daripada kalimat aktif itu. Pengertiannya adalah kalimat yang subjeknya menggunakan kata kerja atau sedang melakukan suatu tindakan. Kalimat aktif pada umumnya sangat mudah dipahami. Dalam bahasa Indonesia, ciri-ciri kalimat aktif adalah kata kerjanya selalu berawalan me, dan beberapa lagi memiliki awalan bel. Pada kalimat aktif atau active voice ini, kita cukup menggunakan bentuk dasar kata kerja atau verbs dalam penyusunan kalimatnya. Itu untuk pengertian kalimat aktifnya. Sedangkan pengertian daripada kalimat pasifnya, kalimat yang subjeknya diberikan tindakan ataupun diberi kata kerja. Untuk yang kalimat aktif dan kalimat pasif ini, nanti saya akan bahas ke dalam tensesnya masing-masing. Yang saya ambil di sini yaitu simple present tense, past tense, present perfect tense, past continuous tense, dengan present continuous tense. Nanti Karara kita bahasnya satu persatu atau bahasnya per tenses. Ciri-ciri untuk kalimat active voice ini, pada kalimat aktif, subjek melakukan suatu tindakan yang langsung mengenai objeknya. Kalimat aktif memiliki pola subjek, predikat, objek dengan kata keterangan. Predikat kalimat aktif ini selalu diawali dengan imbuhan me atau bel. Kalimat aktif memerlukan objek setelah mendapat predikat, subjek ditambah pelengkap atau keterangan. Sedangkan ciri-ciri untuk passive voice-nya, to be plus verb 3,
dan kata by. Atau kata ini merupakan syarat yang harus ada dalam kalimat pasif. Yang dapat dijadikan kalimat pasif adalah verbal sentence atau kalimat yang predikatnya adalah kata kerja. Verbal sentence yang dapat dirubah ke passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang memiliki objek penderita. Perubahan aktif ke pasif atau sebaliknya tidak merubah makna kalimat. Perubahan itu terjadi hanya pada struktur kalimatnya saja. Maksudnya, kalau untuk dia punya ciri-ciri, untuk merubah suatu kalimat aktif ke dalam kalimat pasif itu, dia punya ketentuan utamanya adalah objek dalam kalimat pasif akan berubah menjadi subjek dalam kalimat aktif ataupun sebaliknya. Setelah kita melihat dia punya ciri-cirinya, kita masuk pada dia punya pembahasannya per tenses, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang simple present tense. Pengertian daripada simple present tense itu sendiri adalah suatu pekerjaan atau peristiwa yang terjadi dan berlaku pada hari ini. Jadi itu dia punya pengertiannya. Sedangkan untuk dia punya rumusnya, subject plus to be is are plus verb 3 plus by plus object. Jadi untuk merubah satu kalimat aktif ke dalam kalimat pasif dalam simple present tense ini, yang harus diperhatikan itu dia punya subjek kalimatnya pada kalimat aktif, supaya masuk pada dia punya kalimat pasifnya, subjek kalimat dalam kalimat aktifnya tidak lagi berada pada awal kalimat, tapi harus berada pada akhir kalimat. Kita berpatokan pada dia punya formulanya. Kalau formula untuk kalimat aktifnya yaitu subjek. Kalau yang subjek, maksud subjek di sini itu yang I, she, he, it, you, we, and there. Kalau dia punya penempatan to be-nya, pasti adik-adik sudah tahu. Apabila subjeknya I, dia harus menggunakan to be apa? Terus she, he, it, itu dia harus menggunakan to be apa? You, we, and they, dia harus menggunakan to be apa? Yang tadi sudah saya bilang, yang to be is are itu dia punya penempatan antara subjek dengan to be-nya. Apabila subjeknya I, berarti to be yang harus digunakan otomatis adalah am. Kita tidak bisa menggunakan is. Itu dia punya penempatannya, tadi punya grammarnya. Kalau untuk she, he, it, berarti dia menggunakan to be is. Sedangkan you, we, they itu menggunakan to be are. Untuk lebih jelasnya kita lihat satu buah contoh supaya jangan bingung, adik-adik jangan bingung. Kita lihat satu buah contoh seperti I buy a book. Saya membeli sebuah buku hari ini. Nah, untuk merubah dia ke dalam kalimat pasif, berarti kalau dalam bahasa Indonesianya sebuah buku dibeli oleh saya hari ini. Nah, bagaimana untuk merubah dia ke dalam bahasa Inggrisnya? Kalau kita berpatokan pada dia punya formula atau dia punya rumusnya, berarti subject plus to be plus verb 3 plus by plus object. Jadi kata kerja yang tadi dituliskan kata by yang membeli, arti Indonesianya adalah membeli, dia sudah berubah menjadi verb 3. Jadi dia harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Dengan sendirinya, kalau masuk pada dia punya passive voice-nya, a book is bought by me today. Tadi yang saya sudah jelaskan ke Rara, untuk dia punya ketentuan untuk merubah suatu kalimat aktif ke dalam kalimat pasif. Nanti subjek dalam kalimat aktif ini dia akan berubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Makanya
Yang contoh tadi, I buy a book today berubah menjadi a book is bought by me today. Kita melanjutkan pada tenses yang kedua, yaitu simple past tense in passive voice. Pengertian daripada simple past tense, suatu pekerjaan atau peristiwa yang terjadi dan berlaku pada masa lampau. Kalau tadi simple present, kalau present berarti sesuatu yang sedang berlaku, sedangkan kalau past artinya sesuatu yang sudah berlalu. Oke. Untuk simple past tense ini, dia punya formulanya sudah berbeda dengan simple present. Kalau untuk simple past tense, to be yang digunakan, dia tidak lagi menggunakan to be MSR, tapi dia menggunakan to be, was, and were. Kalau untuk penempatan subjek dengan to be-nya, apabila subjeknya I, she, he, it, berarti dia harus menggunakan to be was. Sedangkan kalau untuk subjek you, we, and they, berarti dia harus menggunakan to be were. Formula atau dia punya pattern atau dia punya rumus untuk simple past tense ini untuk dalam kalimat pasif, berarti subjek kalimat plus to be, was, and were plus verb 3 plus by plus object. Untuk lebih, bagaimana caranya? Untuk lebih jelasnya kita lihat examples atau dia punya contoh kalimatnya. Seperti kalimat aktifnya, I sent the letter to my father last week. Arti Indonesianya bahwa saya mengirim surat kepada ayah saya minggu lalu. Nah, bagaimana untuk kita merubah dia ke dalam kalimat pasif? Untuk merubah dia ke dalam kalimat pasif, kita harus lihat pada dia punya rumus atau dia punya formulanya, yaitu subject to be plus verb 3 plus by plus object. Untuk merubah kalimat yang I sent the letter to my father last week ke dalam kalimat pasif, berarti the letter was sent by me to my father last week. Jadi surat dikirim oleh saya kepada ayah saya minggu lalu. Untuk merubah satu kalimat aktif ke dalam kalimat pasif, entah itu dia untuk semua tenses yang ada 16 tenses terara, kita harus kita harus lihat dia punya formulanya baik-baik sehingga tidak salah dalam penempatan antara subjek dengan to be-nya. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin untuk yang simple past tense ini saya kasih lagi satu contoh seperti kalimat aktifnya, we visited them 2 days ago. Kami mengunjungi mereka 2 hari yang lalu. Untuk merubah dia ke dalam kalimat pasif, kita harus lihat dulu untuk objek kalimat ini, objek kalimatnya yang mana, dia punya subjek kalimatnya yang mana, to be-nya yang mana, sehingga untuk merubah dia ke dalam kalimat pasif tidak susah. Jadi yang tadi we visit them 2 days ago, kami mengunjungi mereka 2 hari yang lalu. Untuk merubah dia ke dalam kalimat aktif berarti mereka dikunjungi oleh kami 2 hari yang lalu. Dalam bahasa Inggrisnya, they were visited by us 2 days ago. Oke, itu untuk simple past tense. Sekarang kita lanjut pada present perfect tense. Ya, present perfect tense dalam kalimat pasif, dia punya pengertiannya adalah suatu pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada hari ini dan telah selesai. Untuk formulanya atau dia punya rumus untuk present perfect ini, itu subject plus have
or has, plus been, plus verb 3, plus by, plus object. Kita lihat dia punya contoh kalimatnya sehingga lebih jelas untuk adik-adik yang sekarang ini mendengar. Kita ambil satu contoh. We have, untuk kalimat aktifnya, we have bought a new magazine just now. Kami telah membeli sebuah majalah baru tadi. Oke, untuk merubah dia ke dalam kalimat pasif, berarti kita harus terlebih dahulu melihat kalimat yang we have bought a new magazine just now. Dia punya objek kalimatnya yang mana, sehingga untuk kalimat pasifnya dia ditempatkan pada subjek kalimatnya untuk kalimat pasif. Jadi, a new magazine has been bought by us just now. Sebuah majalah telah dibeli oleh kami tadi. Itu satu buah contoh untuk present perfect tense sekarang. Kita melanjutkan lagi pada present continuous tense. Pengertian daripada present continuous tense ini adalah suatu pekerjaan atau peristiwa yang sedang berlaku pada hari ini. Untuk dia punya subjek atau untuk dia punya rumusnya, subject plus to be is are plus being plus for 3 plus by plus object. Jadi kalau perbedaan dengan yang tadi pada pertama simple present dengan past tense, kalau untuk present continuous tense ini dia ditambahkan kata being setelah to be. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat satu buah contoh yang I am reading a magazine now. Saya sedang membaca majalah sekarang. Untuk merubah dia ke dalam kalimat pasif, dia masih tetap sama dengan tenses yang tadi sudah dibahaskan pada awal. Dia punya objek kalimat dalam kalimat aktif ini harus dituliskan duluan pada kalimat pasifnya, yaitu the magazine is being read by me now. Majalah sedang dibaca oleh saya sekarang. Ya, terus masuk pada past continuous tense. Dia punya perbedaannya. Ini mungkin hanya berada pada dia punya pengertian, yaitu past continuous tense itu suatu pekerjaan atau peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau. Dia punya subjeknya masih tetap sama dengan present continuous tense. Ya, untuk dia punya contoh kalimatnya, untuk kalimat aktif, she was sending the letter to me last week. Dia sedang mengirim surat kepada saya minggu lalu. Nah, untuk merubah dia ke dalam kalimat pasifnya masih sama dengan tenses yang lainnya juga, yaitu dia punya objek kalimatnya harus selalu berada di awal kalimat untuk kalimat pasifnya. Jadi, the letter was being sent by her to me last week. Oke, demikianlah pemaparan materi untuk edisi kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh siswa-siswi SMA Stella Gracia yang mungkin sekarang lagi mendengarkan radio. Dan di akhir kata saya ingin mengatakan pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia.
Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya.